Jadi si ibu ini teman saya bilang, Kita cuma TikTok pak, nggak ngecam. bengong lah si bapak ini bingung. Dan akhirnya dikasih waktu. Oke, tapi jam 8 malam udah harus nyampe bawah lagi. Nggak dijawab, saya colek ininya kan, pundaknya, ini siapa jawab? Dia jawab, Saya nyari Yudi. Bu, jangan dulu jalan. Itu ada orang. Saya langsung nyeletuk begitu. Dia kan panikan. Ya Allah, lu jangan bilang kayak gitu, gue takut. Lu kan tahu sendiri gue takutan. Nenek-nenek lurus, maksudnya nenek-nenek lewat depan kita banget. Sambil bawa obor, budalnya nunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunga Kantil bareng gua Puji. Di segmen cerita misteri kali ini, gua kedatangan seorang narasumber yang mempunyai pengalaman mistisnya saat dia mendaki ke Gunung Cermai pada tahun 2022. Yuk kita sapa dulu narasumber kita, Bang Hamid. Halo Bang Puji. Apa kabar Bang nih? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong Bang, itu lu naik Gunung Cermai di tahun 2002 ya? Iya. Jadi masih anget ya? Iya, Masih 2002. anget. Kalau boleh tahu Bang, sedikit aja lu ceritain kisi-kisinya Bang. Pada saat itu gue ngalamin di pos 4. Kayak ada sosok wajahnya kayak orang luar negeri lah, banyak-banyak prajurit gitu. Terus di pos 8 pun tanyakan Bapak Tere ya, itu gue ngeliat sosok bapak-bapak lagi nyerek anak sambil berdarah-darah dan dia megang benda. Tahan dulu nih Bang Hamid. Siap. Oke, buat kalian yang penasaran sama ceritanya dari Bang Hamid, pantengin terus videonya, jangan pernah di skip. Oke Mit, kayaknya nggak usah berlama-lama lagi ya, kita lanjut aja ya. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita, lihat dulu yang satu ini. Jadi gini Bang ceritanya, waktu 2022 belum lama ya, saya jalan berdua ke Gunung Cermai, motoran. Iya, TikTok sama ibu-ibu ada teman. Sama ibu-ibu? Iya, kita berangkat malam dari Kampung Melayu. Iya, berangkat jam 9 malam. Nyampe base camp itu bukan base camp ya, tapi kita ngelebihin tempat registrasi, ngelewatin. Jadi kita nyampe sana jam 4. Di situ belum ada orang sama sekali, sepi banget. Oh iya. Nggak ada orang satupun. Dan ketika jam 6-nya itu ada orang yang dagang warung. Ditanya, udah registrasi belum? Belum. Emang di mana? Saya tanya. Dijawab, di bawah turun lagi. Dan itu ternyata jauh. Karena saya lewat via Linggarjati, Kuningan. Ya. Turun lagi. Ke tempat registrasi. Iya, kita bawa motor lumayan jauh. Ternyata ada di sebelah kanan dari jalur, deket pos ojek lah. Ya. Di situ kita registrasi. Awalnya nggak diizinin karena berdua doang. Soalnya Gunung Cermai ini minimal paling dikit 4 orang. Ya. Jadi si ibu ini teman saya bilang, kita cuma TikTok pak, nggak ngecam. Bengong lah si bapak ini bingung. Dan akhirnya dikasih waktu. Oke, tapi jam 8 malam udah harus nyampe bawah lagi. Karena kan TikTok. Itu jam 7 pagi. Ya udah di situ kita dapat izin, terus registrasi, ya pokoknya pendaftaran lah. Di situ langsung cabut.
ke arah Cibunar lagi, Linggajati. Ke arah Cibunar. Tempat persinggahan pendaki. Nyampe di situ kita langsung start pendakian trek. Kisaran jam 7:30. Iya. Dari Cibunar kita ke Leweng Datar pos 1 kalau nggak salah. Di situ biasa kita berdua doang. Dan di saat itu cuman berdua doang, nggak ada pendaki satupun. Cuman Akang sama ibu-ibu yang tadi. Iya. Dan itu 2 hari sebelum Lebaran Idul Adha. Sepi sekali. Ya udah kita jalan terus. Nyampe di Leweng Datar. Biasalah namanya ibu-ibu kan foto-foto. Setiap setiap ada spot bagus foto, spot bagus foto. Dari pos 1 saya langsung bilang, "Ayo Bu, jalan lagi." Biar gak sorean. Jalan tuh. Seperempat setengahnya sebelum pos 2, ibu ini bilang, "Gue capek banget, Dek." "Kenapa emang?" "Ya udah sarapan dulu." Di situ kan sarapan. Kita sarapan lah karena kan di bawah belum sempat. Setelah sarapan lanjut jalan lagi. Tiba di pos 2, duduklah ibu ini. Duduk tanpa dia ngomong, tiba-tiba merem, langsung jatuh ke belakang pingsan. Ya udah saya bantuin kan. Bantuin, nggak lama kemudian ya sebisa mungkin lah sadar. Saya ngiranya si ibu ini kecapean. Iya. Karena perjalanan jauh juga ya. Iya. Di situ lanjut jalan dong. Karena kan namanya sama ibu-ibu ya, di situ kendalanya pasti perjalanan lama. Pasti. Nggak cepet banget kayak kita yang cowok-cowok gitu. Lanjut jalan lagi dari pos 2 ke pos 3. Itu benar-benar lambat banget. Di pos 3 itu kita nyampe, kan start 7:30. Ya. Kita nyampe pos 3 itu kisaran jam 11:30. 11:30 siang. Iya. Cukup lama juga ya. Lama. Nah di pos 3 itu masih biasa tuh, masih happy lah, nikmatin karena kan berdua, bener-bener Viro berdua itu nggak ada pendaki, sepi banget. Kita lanjut jalan dari pos 3 nih. Ya udah Bu, jalan. Ya udah yuk, biar gak sorean, kata si ibu ini. Udah jalan dong. Tuh kita jalan lambat. Nah jadi dari pos 3 sebelum ke pos 4 kan itu lumayan jauh ya. Kita nanjak sambil lurus terus. Nah di pertengahan sebelum pos 4 kan ada bacaan tuh berapa meter lagi ke pos 4, ke bawah berapa meter lagi. Nah pas banget di plak itu di pertengahan itu dari kejauhan saya udah ngeliat kayak ada, itu kan pos 4 kuburan kuda ya. Di situ dari jauh nih kan si ibu ini di depan saya, saya di belakangnya. Saya dari jauh itu ngeliat kayak apa ya, itu saya ngeliat dari jauh kayak ada tentara pakai baju putih gitu. Terus pokoknya dari jauh itu yang saya lihat ini, yang saya alami dari kejauhan itu kayak orang-orang zaman dulu lah. Pakaian zaman dulu gitu. Iya, pakai kemben, terus ada yang ibu-ibu bawa kendi, terus kuda juga selebet-selebetan di jalur itu. Ya pokoknya banyak banget tentara zaman dulu lah, kayak bangsa-bangsa Portugis lah gitu bisa disebut. Saya pengen bilang sama si ibu ini, teman saya, "Bu, itu apaan?" Tapi saya tahan karena nggak mau bikin suasana jadi rusak lah. Merusak suasana ya. Iya. Langsung tuh saya cuman refleks, "Bu," manggil teriak kan. Dia orangnya panikan. "Kenapa lu, Dek? Jangan bikin gua panik." "Enggak, nggak apa-apa." Lanjut jalan lagi tuh pelan-pelan saya sambil nunduk. Tibalah di pos 4. Emang bener namanya pos kuburan kuda. Iya, memang. Itu nggak ada apa-apaan, sepi. Nah, lurus terus tuh dikit. Mau nanjak sebelah kiri ada pelang kayu. Pos kuburan 4, pos 4 kuburan kuda. Nah, si ibu ini bilang, "Dek, gue mau foto dulu nih di pelang." Pokoknya setiap pelang tuh foto. Nah, di situ, ya udah mana sini HP-nya. Saya fotoin kan sekali. Saya bilang, "Ya udah yuk keburu sore." Tar dulu sekali lagi. Foto. "Ya udah yuk buruan." Saya ajak lagi tuh, dia bilang, "Sekali lagi deh buat inian biar yang dilihat yang bagus, yang jelek mana." Sekali lagi dong. Jadi kan ini pelang. Berdiri kan. Ini
ini posisi pelang, ini posisi si ibu ini. Nah di belakang pelang itu ada, saya nggak ngelihat ya, pokoknya saya nggak fokus ke bawah, tapi itu bener-bener asli banget ya, karena kan saya ngeliat ya. Iya, betul. Yang saya lihat pakai mata kepala sendiri itu di belakang ibu itu, di belakang ini pala ibu ini pelang. Nah di belakang pelang ini ada yang saya lihat tadi itu, apa namanya tuh, kepala. Tapi bukan kepala doang yang ada badannya. Dia sosok kayak tentara gitu. Oh. Nah di situ mukanya tuh benar-benar muka orang bule banget. Orang bule juga sih putih, jadi merah banget kan. Rambutnya kayak emas-emas gitu. Pirang-pirang gitu ya. Iya. Di situ kena dapat dicekrek masuk kamera. Itu apaan, sambil gemeter kan. Karena saya nggak mau bilang langsung ke ibu ini, masih di TKP soalnya. Ya udah dong, akhirnya langsung saya matiin. Coba deh sini gue lihat. Tar aja plus di bawah. Udah buru masukin. Udah dimasukin dong di tas sama dia di tas. Lanjut jalan. Nah pas itu udah ngelewatin pos 4 itu banyak banget yang ngedenger, bukan cuma saya tapi sama si ibu ini. Si ibu ini kan iya, sampai benar-benar dia tuh langsung narik saya, langsung meluk sambil nangis. Karena yang kita denger berdua itu suara inian sepatu kuda, langkah kuda. Iya, itu benar-benar jelas banget. Di situ benar-benar down. Dek, ayo turun. Gue benar-benar mau turun. Ya udah dong, akhirnya kita nggak bisa maksa kan? Iya. Di situ baru banget 2 langkah arah turun. Iya, kehitung lah berapa langkah. Kekeh lagi buat pengen ke puncak si ibu ini. Dek, kayaknya kita lanjut aja yuk. Karena dikasih waktu cuman sampai jam 8 malam udah sampai bawah. Sedangkan itu kita nyampe di pos 4 itu ya pokoknya kisaran jam 1:30 lah. Itu pokoknya udah siang lewat ya. Yakin nih? Iya yakin. Jalan lagi dong, kita ke pos 5. Maksudnya dari pos 4 kita jalan ke pos 5. Nah di pos 5 itu pokoknya dari pos 4 ke pos 5 kita nggak ada apa-apaan biasa, karena itu ngegeber terus, nggak berhenti-berhenti, dia istirahat. Nyampe di pos 5 istirahat, ya kita berdua nyemil kan, isi perut lah. Dari pos setelah kita ngisi perut, lanjut lagi kita jalan ke arah pos 6. Itu saya lupa nama pos 6-nya. Pokoknya dari pos 5 ke pos 6 itu kita berdua nggak ada istirahatnya. Gas terus. Nah dari pos 6 ke pos 7 namanya saya ingat banget, pos Batulingga. Oh iya, pos Batulingga. Ya di situ jadi kan kalau yang udah pernah ke Linggajati ya, ke Cermai lewat Linggarjati. Dari pos 6 ke Batulingga itu nanjak banget. Iya, treknya. Ya pokoknya sebelum Bapak Tere lah. Di situ nanjak, jadi di pojok itu kan di hutan ya ada bacaan habitat macan kumbang. Kita ngambil kiri tuh naik buat ke pos 7 Batulingga. Nah pas kita udah mulai mau naik itu, jadi kan di sini kan Batulingganya nih yang terkenal. Kalau sekarang dipagerin, dulu belum. Pas saya situ itu udah dipagerin setinggi segini biar nggak ada orang yang dudukin katanya. Jadi saya nggak ngeladenin si ibu ini, teman saya teriak-teriakan, ayo deh foto gitu. Nah di situ dia ngomong, wah gue penasaran nih deh, ayo foto. Penasaran kenapa? Gue penasaran sama pos Batulingga, katanya misterinya kuat. Ada apa sih di pos Batulingga? Kayak gitu. Ya jangan ngomong kayak gitu. Ya kalau kita kan menaati peraturan ya. Kalau di pos ini jangan kayak gini, di pos ini gini. Ya karena kita menghormati. Di situ ya udah dong, nggak diladenin sama saya. Maksudnya nggak tanggepin. Saya fokus ke Batulingga ini. Itu pokoknya yang saya lihat itu buat diri saya sendiri ya, itu benar-benar nyata banget. Karena saya lihat asli. Ini si ibu minta foto terus, saya di jalur trek, di tengah di sebelah kiri ada pohon tinggi kan, gede. Itu ada Batulingga dipagerin. Nah di situ saya ngeliat bapak-bapak, ya kakek-kakek lah lagi betapa. Pakai udeng-udeng, pakai baju jubah lah, ya layaknya muslim.
madepnya ke pohon. Di situ saya nggak ada rasa takut karena jujur sedih. Kayak, beliau siapa gitu? Oh iya. Karena kan saya kan orang situ ya kan, maksudnya iya orang situ, maksudnya orang Cirebon lah. Iya. Sebagian pasti pada tahu dong sejarah-sejarahnya. Di situ ya udah kan saya pengen banget manggil ataupun nyolek itu susah, kayak nggak boleh, bukan nggak boleh, kayak ragu banget. Nah akhirnya ditepak lah mas ibu ini, ayo fotoin, foto dong. Terus kata saya udah nggak usah foto, ayo lanjut jalan. Tuh ada bacanya tuh, dilarang, kan emang bacaan tuh dilarang berkemah. Dan di situ tuh selain berkemah nggak boleh istirahat lama-lama situ, jadi setiap pendaki lewatin aja. Pada saat itu saya lewatin dong, itu kita udah ngelewatin pos 7 yang tadi itu Batu Lingga. Kita udah ke atas tuh, pokoknya pos 6 itu apa ya saya lupa. Pos 6, nah sebelum pos 6 pokoknya pas banget di atas Batu Lingga. Si ibu ini tiba-tiba bilang, aduh gue capek banget, nyender dong di pohon, nyender jatuh dia pasti ke belakang. Ngejengkang lah, pingsan lagi. Saya tahu nih, karena si ibu ini udah makan kuat. Pingsannya beda. Saya colek dong, dia bangun. Nggak nengok-nengok, mukanya lurus aja, pokoknya kaku banget. Datar gitu. Iya, nggak begini-gini, enggak. Ke depan terus. Di situ saya bilang kan, Bu, jangan bercanda. Ayo, udah jam 2 lewat nih, mau setengah 3. Dikasih waktu cuma sampai jam 8 doang. Dia nggak jawab ataupun nengok, enggak. Lurus aja terus sambil ngotot. Akhirnya saya coba tanya kan, Bu, jangan bercanda, saya gituin lagi. Capek nih gitu. Udah capek kan di trek itu. Akhirnya saya bilang, ini siapa? Nggak dijawab. Pokoknya dia bener-bener diem aja. Saya jawab lagi, ini siapa? Nggak dijawab. Saya colek ininya kan, pundaknya, ini siapa? Jawab. Dia jawab, saya Nyelindi. Jujur di situ saya nggak tahu kan Nyeli nggak. Ya karena saya nggak tahu betul sejarah asal muasalah kan. Saya nggak, ibaratnya Nyeli nggak kaget gitu, karena saya belum tahu. Saya belum tahu sama sekali. Saya Nyai Lingga, ya Nyai Lingga lah disebutnya. Saya diem dong, Nyai Lingga siapa? Saya yang penunggu di sini, di Batu Lingga. Terus kenapa? Saya gituin kan. Dia bilang, saya nggak senang sama anak ini karena dari pembicaraannya. Saya pikir-pikir lagi, bicara apa teman saya kan, dalam hati tuh. Ingat seketika, oh apa jangan-jangan dia nyebut, gue penasaran nama pos 7. Ada apa sih, katanya mistisnya banyak, misterinya. Ya bisa jadi, ya di situ saya bingung lah. Ya udah akhirnya, ya udah nih saya mau lanjut jalan. Pokoknya di situ walau alam ya, asli ataupun bener, ya pokoknya posisi itu berdua doang, nggak ada satupun. Ada temen saya nggak bakal takut banget, karena ada yang nge-backup lah. Di situ di gunung itu bener-bener view berdua. Si ibu ini pingsan bahkan sampai kesurupan, itu saya sendiri. Jadi saya mau tinggal gimana kan? Enggak kan, nggak mungkin. Ya udah di situ, ya udah nih kita mau lanjut lagi, takut kemalaman. Kalau emang bener nenek keluar kan saya polos banget dong. Dia terus tuh ngotot, pokoknya nggak nengok-nengok, nggak begini, enggak, terus ke depan pandangnya sambil melotot. Gak lama kemudian pingsan tuh. Saya tepak dong tangannya, ayo bangun. Ya udah bangunlah. Dek, jam berapa nih, langsung nanya kan. Wah, jam 2:30 lewat. Sadar kembali. Iya jam 2:30. Ya udah yuk makan jalan, kata saya. Ayo. Ntar lu gue minum dulu. Dia pokoknya nggak nanya gue kenapa, enggak. Dia taunya tuh dia duduk istirahat tidur. Dan dia nggak tahu kalau kemasukan kan, karena kan saya yang sendiri di situ. Tanpa berlama-lama kita berdua lanjut jalan. Nah di situ sebelum
kita belum banget nyampe pos 7, belum bisa bisa dibilang kita belum napakin kaki di pos 8 itulah. Sorry, bukan maksudnya pos 8. Ya. Masih lumayan jauh banget kan, kisaran 500 sampai 600 meter lagi lah. Cuman dari bawah itu plang udah kelihatan. Tapi masih lumayan jauh lah. Di situ si ibu ini cuman ngedenger ya? Iya. Saya nggak ngedenger sama sekali suara apa. Dek, gue takut. Kenapa, Bu? Langsung tarik tangan saya kan. Gue takut banget. Gimana nih? Emang kenapa? Ada suara anak kecil minta tolong. Saya nggak dengar dong. Saya gini, saya nggak dengar, Bu. Ah, lu masa nggak dengar sih? Sih lah, emang nggak dengar, mau diapain lagi? Ah, udahlah nggak usah dibahas. Kata dia, ya udah ngapain dibahas kan? Situ dong, akhirnya beberapa langkah kita ke atas menuju pos 8 ini. Dari jauh itu saya ngelihat bapak-bapak ya, gak tahu ya saya mukanya kayak gimana, sosok gimana. Pokoknya kayak layaknya orang biasa gini. Dan madepnya ke atas sambil nyeret anak. Yang tangan satunya ini megang benda, saya nggak tahu itu benda apaan ya. Sambil nyeret-nyeret begini. Dan anak itu bertusuk. Bener-bener nggak mau naik lagi. Bu, kayaknya kita nggak usah naik, ini udah jam 3. Ya. Mau sampai puncak jam berapa? Di situ sama-sama diem tuh. Akhirnya si ibu ini, naik yuk, naik. Jam males lagi kan. Ya udahlah, coba naik. Naik tuh dari pos 8. Kita kan tadi sebelum nih, pas tiba di pos 8 nanti ada dokumentasinya foto. Oh, boleh Kang. Jadi kan ini kan pelang nih. Foto-foto dong. Ya. Di situ saya benar-benar sebenarnya saya nggak mau berhenti di situ. Dan saya udah bilang, Bu, kita nanti pas banget nyampe titik pos 8, kita lanjutin. Ntar dulu, Dek, gue capek. Kita istirahat dulu ya 5-10 menit lah. Ya. Tapi jangan foto ya. Iya. Ya udah dong, akhirnya tiba di pos 8 itu. Ada landainya kan sedikit tuh. Buat istirahat lah. Akhirnya dia fotoin gue di pelang. Ada tuh tanyakan Bapak Tere. Ya udah dong, saya fotoin, Fred. Nah, saya juga minta foto. Karena kan ya terkenal kan Bapak Tere di Linggajati itu. Dan itu Linggajati jalurnya benar-benar ekstrim banget. Iya, pokoknya yang nanya situ pengen meninggal ya aja. Parah itu, terpanjang, terekstrim kan. Ya udah, saya foto. Langsung tuh di situ, Dek, kan itu pakai HP si ibu itu ya. Dek, ini HP gue mati. Padahal dicolokin sama powerbank tuh penuh. Dan HP itu ya kisaran 40% lah. Di situ HP-nya mati total, dingin banget. Dari pos 8 itu kan tanjakan Bapak Tere. Kita kan nanjak, di sebelah kirinya itu ada pohon gede. Si ibu ini di belakang kan. Saya duluan. Terus si ibu ini nyebut, Allahu Akbar. Kenapa sih? Kayak ada yang nyolek gua. Udah cuman suges doang. Kata saya gitu. Udah dong, akhirnya saya suruh duluan. Lu duluan, Bu. Saya belakangan. Nah, pas si ibu ini duluan, saya belakangan kan. Itu kayak ada suara saya dengar. Iya, napas lah. Tapi itu gede banget. Bener-bener gede. Napasnya tuh kayak pendaki gimana sih. Tapi ini lebih gede. Pas saya nengok, itu sosok bapak-bapak yang tadi lagi nyeret anak. Tapi nggak sama anaknya, cuman sambil megang benda. Pokoknya tangan sebelah kiri itu megang benda, tapi saya nggak tahu itu benda apa, kayak seperti golok tapi panjang. Madep bukan madep saya, madep ke depan. Saya ngeliat samping doang, itu hitam semua sosoknya. Ya kan, akhirnya saya pejemin mata, saya dalam hati berdoa kan, langsung sambil jalan, saya nengok, udah itu Viro udah nggak ada. Dan saya bilang, ini kita harus ngelewatin sini nih, maksudnya biar nyampe depan dulu lah. Itu udah jam 3 lewat kan.
Oke itu sore banget lah, udah hampir 3:30, jalan lagi tuh. Setelah dari situ ke Sanggabunga 1 kan pos 8, pos 9 sorry. Itu nggak berhenti-berhenti pokoknya kita berdua. Gas terus ya? Gas terus, jalan terus. Nah nyampe Sanggabuana 1 ini, pos 9 ya, si ibu ini bilang yang ngedengar, saya nggak ngedengar sama sekali. "Dek, lu ngedenger gak? Apaan, Bu?" Kok gue ngedenger suara gamelan ya? Tapi saya pikir suara gamelan itu udah familiar. Emang serem tapi udah familiar kan, udah sering banget lah. Karena kan di atas gunung itu kan semakin kita tinggi, semakin vegetasi terbuka, itu suara dari bawah pun kedenger. Kayak suara orang ajan pasti kedenger gemahnya. Suara dangdutan hajatan pasti kedenger. Karena kan terbuka. Ya udah akhirnya nggak saya ladenin kan. Lanjut jalan aja, Bu. Soalnya saya nggak denger, si ibu doang yang denger. Jalan tuh pokoknya dari Sanggabuana 1 ke Sanggabuana 2 kita nggak berhenti-berhenti. Terus aja tuh digeber. Nyampe lah Sanggabuana 2 nih pos 10. Nah di pos 10 kan itu jalan ke atas itu udah terbuka banget kan vegetasinya ya. Pokoknya udah nggak ada pohon-pohon lah. Udah terang banget. Lanjut lagi tuh jalan. Nah udah seneng dong karena kan baru pertama kali lewat Linggarjati itu. Kenapa Dek? Tuh puncak tuh. Kan terbuka banget ya. Itu bener jauh banget itu. Di situ semangat dong. Bener-bener semangat banget tuh karena udah lihat udah jam 4 sore kita nyampe puncak 4:30 kan. Dari situ langsung tuh digeber terus. Coba deh lu ngelihat itu bener gak puncak? Ya udah nggak apa duluan, saya duluan kan. Saya udah nyampe tuh di atas itu dan ternyata itu pos 11 Pengasinan. Dan kita kalau mau ke puncak itu turun lagi ke Punggungan baru naik lagi. Akhirnya saya teriak, disaut kan, "Woi, puncak bukan, pos 11." Allah, dia udah ngeluat kan. Akhirnya saya tungguin tuh dateng, itu jam 4 lewat. Lanjut lagi. Nah, di situ si ibu ini bilang, jadi pas nyampe pos 11 itu Pengasinan, si ibu ini turun duluan, saya nyuruh, "Bu, duluan, Bu." Hamid belakangan. Ya udah dia duluan. Saya kan ngeliatin dulu nih jalurnya kemana kan kelihatan dong dari atas. Jadi itu bukan lurus banget karena itu tanah ya diinjek juga hancur. Jadi dia nggak melipir lah nyari jalur. Nyampe lah di bawah itu. Saya ngeliat dari atas Punggungan. Oh di situ berarti dia manggil sini gue di bawah. Saya ikutin jalur yang tadi lewatin. Saya ikutin. Nyampe di bawah situ. Itu si ibu nggak ada. Nggak ada. Saya bingung. Coba gua naik lagi. Kata saya gitu sendiri ngomong. Naik ke Punggungan tadi pos 11. Ada ibu-ibu lagi. Itu teman saya sambil marah-marah. Lu gimana sih? Gua udah nungguin di bawah. Lu malah nggak datang-datang, malah diem di atas di situ nggak turun-turun. Saya mau ngoceh kan karena ibu-ibu ya. Ya orang saya udah ke bawah, tapi pas di bawah nggak ada. Akhirnya ya udah tunggu. Saya turun lagi itu nggak ada ibu-ibunya. Saya naik lagi, dia marah lagi sambil nempongin batu kayak kesel. Gue udah nungguin berjam-jam di sini, ini udah 4:30. Saya diem kan. Jangan sampai keulang lagi nih. Akhirnya di situ saya dari pos Pengasinan Punggungan itu turun ke bawah itu nggak nengok-nengok, sambil nyerodot lah. Maksudnya kayak perosotan mata saya ke ibu itu. Gue pantangin terus nih. Tuh sampai robek-robek lah ya kan. Terus gitu. Karena saking gak itu bener ada. Langsung ditarik udah buruan. Ya pokoknya kisaran 4:30 lah ya. Kita nyampe puncak tuh udah malam banget. Udah sore banget. Di situ si ibu ini bilang, "Nih trekking pole gue taruh sini." Maksudnya yang mau masuk jalur ke trek tuh. Kan ada pita-pita tuh. Penanda buat ke puncak. Di situ kan kita masuk situ ditancepin tuh. Udah biarin nggak ada pendaki ini, gue taruh nih trekking pole gue. Ditancepin biar kita nemu jalan lagi turun. Ya udah ditinggal. Kita jalan ke atas. Itu parah banget sih jalurnya. Karena batu. Dari situ kita udah ngerangkak banget.
udah bukan berdiri lagi, bener-bener ngerangkak, udah nggak ada tenaga, pengen nangis. Di pertengahan sebelum puncak, ya ibarat kata pendaki 5 menit lagi lah. Karena udah jelas banget. Puncak ya? Udah jelas banget. Itu badai kabut. Kita turun 5 langkah, kabut hilang. Jalan lagi ke atas. Terang, alhamdulillah. Jalan, nah pokoknya kisaran 50 sampai 70 meter sebelum puncak, di puncak itu rame banget. Tapi bukan rame pendaki. Nah, saya ngelihat si ibu ini bilang, Dek, no di atas ada suara pendaki rame. Saya nggak ngedengar suara, tapi si ibu ini ngedenger. Si ibu ini nggak ngeliat orang, saya ngeliat orang. Dia buruan deh, ternyata di selama ini kita jalan di trek, di puncak ada orang. Seneng dong, si ibu ini saya makin semangat. Pas saya tegesin, ini kayak bukan pendaki. Jadi kayak apa ya, kayak orang-orang zaman dulu lah. Maksudnya kayak orang-orang pakai jubah, udang-udang bahasanya kan. Itu kisaran sampai 9 sampai 10 orang di atas itu. Akhirnya saya berpikir ini siapa di atas itu. Ya udah tuh si ibu itu bilang, udah yuk buruan. Di belakang saya kan jalan pelan tuh sambil ngerangkak. Sabar. Udah yuk buruan, tuh ada pendaki rame. Pas nyampe puncak itu jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya keren sih, keren banget kan sunset. Cuman nangis, kita ketemu malam di situ. Nyampe puncak itu sepi, nggak ada orang. Langsung ngedown si ibu teman saya itu. Tadi perasaan gue denger deh ada suara rame banget pendaki. Bukan orang kali itu mah, beda gitu. Saya bikin kan. Jadi tuh di situ selebrasi biasa, foto-foto lah. Walaupun berdua, nggak lama kemudian kisaran 10 sampai 15 menit kita langsung jalan. Turun lagi ke bawah. Di situ bener-bener ngebut banget kan turun, ngejar waktu. Nah, nyampe di bawah itu trekking pole itu gak ada tuh, hilang tuh. Trekking pole di situ siapa yang ngambil kan? Nggak ada orang. Ini bener sih, ini bener gak sih jalannya, Dek? Trekking pole gue mana? Lah nggak tahu kan, taruh sini. Nah, di situ kan kalau misalnya orang yang pendaki udah pernah lewat Linggarjati, dari puncak itu kan kayak ada selokan ya? Punggungan kan kanan kiri. Ke kiri selokan tuh kayak aliran air, ke kanan selokan juga. Di situ bingung kita mau naik kemana. Akhirnya ke kiri, jauh banget, bukan trek, turun ke bawah, perkebunan, balik lagi, baru dan nemu, pas tengah-tengah itu naik ke atas, itu baru pos pengasinan, itu udah maghrib banget, jam 6. Di situ berusaha buat tenangin diri kan, karena kita bawa headlamp 2, yang satu masih terang banget, yang satu udah redup. Dan HP ini baterai semuanya udah pada habis. Di situ posisi cuma megang satu headlamp. Nangis si ibu ini. Ya wajar lah kan. Cewek. Dan baru pertama kali ketemu malam di situ juga tuh. Ini gimana nih, gue udah pasrah banget kata si ibu itu. Saya juga bingung kan. Harus gimana, yang masih di pos 11 itu udah tinggi banget kan. Kita mau ke bawah juga butuh berjam-jam. Kalau mau ke sini, kalau kita nginep di pos itu, kita nggak bawa apa-apaan, sleeping bag nggak bawa, playset nggak bawa, mau bivakan juga nggak bakal bisa. Tenda pun nggak ada. Yang ada kita malah mati di situ. Itu pasti, karena kan badai, karena itu terbuka banget dong. Ya udah, akhirnya saya bilang, ayo Bu, semangat, kita bisa nyampe bawah. Dikasih waktu cuman sampai jam 8 kan, di awal tadi saya cerita, jam 8 udah harus sampai sini ya, gitu. Kalau jam 8 belum lewat, saya berdua nggak boleh lagi ke situ, di blacklist. Karena tektok, karena sebenarnya kan yang tadi saya bilang minimal paling dikit 4 orang, ya kan. Saya berdua karena saya izin jadi boleh ke tektok, kalau camp nggak boleh. Ya udah, akhirnya di situ di pos 11 masih jam 6. Bagaimana mau jam 8 ke Uber kan? Nggak bakal bisa. Ya udah, kita santai jalan. Itu bener mepet banget, si ibu itu saya suruh duluan. Mepet turunan gue berani. Nah, di situ udah bener-bener dari pos pengasinan aja itu udah
kerasa banget hawanya ya, walaupun sekalipun orang awam yang namanya malam di gunung pasti bakal kerasa. Beda. Ya ibarat mustahil banget lah nggak ngedenger suara-suara walaupun nggak ngeliat sosok. Iya. Apalagi kan Gunung Cermai. Kita jalan terus tuh. Setiap di trek itu si ibu itu ibarat kalau menurut saya itu sugestinya tinggi banget. Jadi mental dia ngedown, kalah sama tenaga. Jadi kan ibarat walaupun tenaga kita kuat tapi mental kita kena, pasti tenaga juga kena, fisik juga kena, jadi lemah. Jadi setiap dia jalan, Itu ada apa tuh? Bu, Hamid gak ngeliat sama sekali. Ya udah kita terus jalan, gak usah itu ada apa tuh gitu. Malah bikin apa sih, ngerusak suasana gitu. Jadi kita makin down, makin takut, makin ngeper lah. Nyampe lah di Sanggabuana 2. Nah di Sanggabuana itu bener-bener rame, serame-ramenya orang. Maksudnya kita nggak ngeliat orang, kayak ada orang hajatan lah, gimana sih. Di situ sempat berpikir kayak ini orang hajatan bukan sih di bawah. Kayak suara jaipongan, kayak suara lagu-lagu adat Jawa lah. Langsung ditegesin sama si itu suara sih. Gamelannya deh. Itu kita denger berdua. Saya positive thinking kan, ya udah ini mungkin ada orang hajatan kali. Ya kan? Nah, ya udah dong. Pas setelah saya ngomong kayak gitu, ayo lanjut lagi. Kita turun tuh. Jadi kan kalau mau ke Sanggabuana 1 ada jembatan kecil ya, yang air itu tuh. Di situ yang saya mau lewatin itu, jadi jembatannya itu bukan kegeser ya, itu jembatannya kebalik, jadi kita nggak lewat situ. Maksudnya kita ngelengkahin, kan kecil ini. Di situ si ibu bilang, Ini siapa sih yang mindahin, iseng banget. ya udah gak usah diladenin, jalan aja, kata saya gitu. Jalan dong. Itu jam 7:30 masih di pos Sanggabuana 2. Sanggabuana 1 sebelum pos Bapak Tere. Nah, dari pos Sanggabuana 1 kita lanjut jalan kan. Itu kisaran 7:30. Nah, di sini nih yang benar-benar pokoknya bukan cuma fisik, mental, tapi hati, bahkan ngebatin pun juga kena. Karena pos 8. Ya walaupun saat itu saya belum tahu sejarahnya kan. Tapi gak tahu kenapa kayaknya pengen buru-buru banget ngelewatin pos 8 nih. Begitu pun sama pas naik. Ya udah dong deh, gimana nih pos 8? Ya udah Bu, lanjut jalan kan. Nah, si ibu ini ngoceh, marah-marah. Lah, Dek, itu sebelum pos 8, sebelum Bapak Tere ya, masih pertengahan. Dek, lu ngapain di depan? Lu kan cowok, aturan lu di belakang gua. Peraturan juga gitu kan, tadi pas di pos 11, lu selalu di belakang gua, lu nge-backup gua, lu nge-backing gua di belakang, gak boleh di depan. Masa gua di belakang? Ngomong sama siapa? Saya di belakang. Itu saya di belakang. Saya diem dulu. Si ibu itu teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk pakai tangan lah. Lu ngapain marah? Saya tepak dong. Dia histeris teriak. Allah Akbar. Ngeliat saya histeris. Nunduk. Saya giniin tuh ibadahnya. Bu, lihat ini Hamid. Udah tuh dia meluk. Ya umurnya kisaran 43 tahun lah. Masih kuat tuh. Ibu-ibu. Di situ dia meluk saya, dia nangis. Saya hargain lah kan. Dan di situ juga emang saya udah dekat banget lah. Anggap ibu sendiri. Bener-bener nangis di situ. Kayak tadi gua ngeliat lu di depan. Terus siapa itu? Jujur di situ udah bukan rasa takut lagi ya, udah lebih banget. Pokoknya udah ya udahlah, gimana baiknya aja diatur tuh kayak gimana. Maksudnya diatur kayak ya udah turun selamat alhamdulillah, enggak. Itu urusan Allah nanti gimana kan. Takdir kan yang ngatur ya. Jadi kita udah bener pasrah banget. Posisi takut, panik, saya nih tetap ngilangin situasi. Ya udah ya Bu, nggak ada apa-apaan, lanjut. Itu padahal takut banget, bener-bener takut, udah nggak bisa ngomong apa-apaan. Udah Bu, lanjut. Dia lanjut. Itu bener-bener mepet banget kan. Ayo Bu, sedikit lambat. Itu bener-bener lama banget jalannya dia. Akhirnya nggak lama nyampe di pos 8, di sebelum pos 8. Ya tinggal 10-15 langkah lagi lah. Nah, isi ibu ini di depan kan, saya di belakang. Saya teriak, Bu, jangan dulu jalan.
itu ada orang. Saya langsung nyeletuk begitu. Dia kan panik kan. Ya Allah, lu jangan bilang kayak gitu, gue takut. Lu kan tahu sendiri gue takutan. Ya udah enggak, lanjut jalan. Jadi di pohon itu yang mau turun ke lewatin pos 8, itu ada bapak-bapak lagi yang tadi nyeret. Benda itu semacam golok lah tapi panjang. Di situ benar-benar melotot banget tuh. Ibaratnya kesel lah sama kita. Tatapannya. Saya nggak ngeliatin. Begitu saya ngeliat, dia langsung nunduk. Ya pokoknya bebacalah dalam hati. Udah bener takut nangis tuh di situ, udah bener nangis banget. Ya Allah, ini gimana kan mau turun. Ayo dong, jangan di situ kan, dalam hati tuh begitu. Ternyata si ibu itu udah jauh banget di depan, udah ngelewatin pos 8. Semenjak saya nunduk itu. Ya udah, akhirnya saya lari tuh. Saya dengak ke depan, itu bapak-bapak emang udah nggak ada. Nggak ada sama sekali. Saya langsung sedikit lari kan, karena center headlamp itu yang megang si ibu itu. Saya teriak, bu, dia nyaut, lu kemana sih, lama banget. Udah saya akhirnya ya beda 20 meter lah. Jalan lagi tuh saya ke depan, nyamperin, saya dempet lagi. Nah disitulah dari pos 8 mau arah ke pos 7 itu, saya berdua nih, karena udah bayangin aja kayak udah lemes banget lah, nggak ada tenaga satupun, nggak ada tenaga sama sekali. Jadi itu guling-gulingan jatuh. Saya berdua. Tapi bukan ke jurang ya, di jalur trek doang. Nah, pas ketika saya guling-gulingan jatuh, nggak parah banget, kayak keseleo, terus gimana sih jatuh. Kayak orang jatuh kepleset lah. Itu berdua tuh jatuh. Nah, di situ si ibu ini katanya udah gelap. Maksudnya, Dek, mata gue gelap banget, gue mau bangun gak bisa. saya juga posisinya masih tiduran. Itu mau bangun berat banget dong. Bener-bener berat banget. Dan si ibu, saya kan nggak ngelihat ya. Saya di situ posisi nggak ngelihat sama sekali, nggak ngelihat apapun juga. Si ibu ini bilang, "Dek, bangunin gua." "Iya bu, ntar dulu." "Udah buruan." Nah, dia bilang, "Iya, udah buruan, pegangin tangan gua." Dan itu dia ngomong sama saya, tapi bukan saya, nyerupain. Saya masih tiduran. Dia bangunin gue buruan. Dibangunin kan. Nah pas dia udah bangun, berdiri, dia ngeliat ke bawah. Dia diem tuh, nangis lagi sambil nunduk. Baru ngoceh, "Lu Tadi bukannya bangunin gue." enggak, Hamid masih tiduran." Karena kan keseleo, kaki tuh bener-bener seleo. Sakit banget buat jalan juga. Paksain terus dari situ, udahlah, nggak usah mikir macem-macem, nggak usah. Intinya kita yang ada di dalam pikiran tuh turun, pulang sampai rumah, balik lagi selamat. Nggak ada apa-apaan lagi dah pokoknya. Mikirnya begitu kan. Lanjut jalan tuh, nyampe di pos 7 Batu Lingga. Nah di pos Batu Lingga ini yang tadi awal saya lihat kan itu sosok kakek-kakek ya. Yang keduanya ini, jadi pos Batu Lingga kan luas tuh. Ada bacaan dilarang ngecamp di area Batu Lingga. Kita melipir turun ke bawah. Kalau ke kiri kayak ada rumah-rumah gitu kan. Kayak ada pos lah, tempat saung-saungan. Sebelah kiri, kalau dari jalur atas trek, sebelah kanan Batu Lingganya. Nah di situ di Batu Lingga itu ada sosok nenek-nenek sama seekor hewan. Itu yang pas kita turun. Dan ketika saya ngeliat itu, udah ngelewatin pos 7, si ibu ini teriak, "Dek, buruan dek." "Kenapa?" Gue gak denger suara macan. Saya nggak ngedengar sama sekali. Dia ngedengar. Ya udah, akhirnya ya udahlah, mungkin emang benar kali. Karena kan dari awal sampai tadi juga kayak banyak banget yang aneh-aneh kan. Ya udah lanjut terus tuh. Pokoknya dari pos 7 sampai ke pos 4 itu nggak berhenti-berhenti. Terus digeber terus, nggak ada berhentinya. Terus jalan, pokoknya nggak ada istirahatnya. Ketika nyampe pos 4 baru kita capek, istirahat, duduk. Itu headlamp si ibu itu udah redup banget. Itu udah, kita harus nyampe bawah nih sebelum headlamp mati. Karena penerangan bulan doang kan nggak cukup. Yaudah bu, ayo jalan buruan. Takut headlamp mati, kita gimana ntar? Nggak ada penerangan, HP kita dan power bank juga kan yang di bawah itu mati juga kan. Pada habis semua. Ya udah, ayo buruan.
bangunlah dia. Bangun dari pos 4 itu udah turun lagi nyampe ke pos 3 itu nggak ada apa-apaan. Nyampe pos 3 ke pos 2. Nah, di pos 2 itu sebelum lowong datar ya. Nah, di pos 2 kita jalan terus. Di pos 1 ini kan kalau dari Cibunar kan lurus terus ke kanan itu udah trek pos 2 ya. Jadi ini dia kalau lurus terus kan ada pos tuh. Iya, pos lowong datar itu kan ada pos di situ ya, pos kayak ibarat kayak pos lah, tempat persinggahan pendaki. Itu dari kita kan lurus. Ini saya ngeliat berdua sama ibu itu. Nenek-nenek lurus maksudnya nenek-nenek lewat depan kita banget. Sambil bawa obor, jalan nunduk. Jalannya tuh lurus, enggak ke trek. Bilang nyeletuk lah si ibu ini teman saya. Nenek ini berani banget, ngapain itu bawa obor? Mau berburu hewan ya? Saya gini, jangan intinya kita nyampe bawah. Saya juga ngeliat jelas. Nah, akhirnya setelah nenek itu lewat, kita berdua jalan kan. Biar si ibu itu langsung jalan tuh, ibu takut sama nenek itu. Saya nengok ke atas. Emang bener nenek, tapi kok dia malah makin nanjak, apinya mati. Itu kita nyampe di Cibunar Linggajati itu udah bener-bener banyak orang banget. Ya warga lokal lah. Sama kayak ada ya ustadz, warga-warga situ, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Itu udah bener pengen nyamperin kita semua. Nyusul. Iya, karena kan udah ada datanya kita berdua. Di situ udah dong kita akhirnya disuruh istirahat, masuk ke tempat yang itu tuh. Shelter itu. Iya. Ya pokoknya tempat base camp lah ada di Cibunar itu. Kita masuk, kita belum sempat bersih-bersih. Si ibu itu kita udah bener-bener tepar banget bukan pingsan. Udah rebahan lah. Akhirnya ada yang datang. Bapak-bapak, maksudnya masuk satu ke dalam base camp. Bisa ngobrol sebentar. Bisa, ya udah saya bangun kan. Saya bangun duduk tuh di ruangan itu base camp. Datang lagi bapak-bapak, datang lagi terakhir sesepuh. Katanya ini Kuncian kita di sini. saya nggak kenal ya, baru ngelihat di situ. Langsung dong di situ rame tuh warga pada nyamperin saya, sama ada kuncinya juga. Kenapa ditanya? Kenapa bisa sampai jam 12 di bawah? Saya bilang saya nyebut apa nih, kakek apa mbah? Mbah aja. Udah, ini mbah, kita banyak banget ngalamin yang di luar nalar dan logika kita, bah. Akhirnya dia nanya, Kamu asli orang mana? gue jawab kan, gue asli sini gitu kan. Akhirnya ya udah dong. Oh, yang dia langsung nembak tuh. Yang dialami apa aja? Bisa tolong sebutin. Pokoknya saya disuruh ceritain semuanya. Saya persingkat kan. Jadi, bah, saya waktu di pos 4 dari kejauhan itu saya ngelihat yang namanya orang tuh bener-bener rame banget kayak orang zaman dulu pakai kendi, bawa-bawa kendi, pakai kemben, ya kebaya-kebaya gitu, dan juga ada selibet-selibetan kayak kuda, tentara-tentara pakai baju putih-putih gitu. Saya bilang kayak gitu. Dan terus ketika itu si ibu ini udah tidur pulas, kecapean. Dan di situ teman saya nih yang ibu ini minta foto di pelang pos kuburan kuda. Dan di situ ada sosok di belakang wajah muka nih, ada muka orang bule banget, bah. Rambutnya kayak emas-emas gitu, mukanya bule, bener-bener bule. Masih ada fotonya di HP si ibu ini. Ya coba mana lihat. Pas saya ambil, maksudnya kan HP-nya nggak ditaruh tas di samping dia. Saya ambil, saya lihat itu foto nggak ada hilang. Akhirnya yaudah, kita lanjut lagi ngobrol lah, kata si kakek ini. Iya bah, gitu yang saya alami di pos 4. Jadi gini, pos 4 itu kenapa bisa disebut kuburan kuda? Pada zaman dulunya ada legenda dan cerita sejarahnya. Pos 4 itu tempatnya para bangsa Portugis itu berkumpul
buat ngejegat atau mangsa lah bahasanya ya, kayak mau ngancurin ya orang-orang dulu lah, mau berdakwah gitu. Di situ ngejajah bawa kuda. Kuda apa aja itu ada, dan di situ kuda nggak kuat sampai ke atas puncak, akhirnya meninggal di situ, dan di situ kuda-kudanya meninggal di pos itu. Dan di ketinggian sekian itu pada tahun sekian. Kan gue lupa ya. Di situ disebut pos kuburan kuda. Di situ banyak banget setiap pendaki yang ada, kebanyakan ngedenger bukan otomatis ya, itu pasti, bukan pasti sih, yang ngedenger ada aja saya kayak suara Langkah sepatu kuda, terus suara tembakan. Gue bilang, iya saya ngedenger bah, ketika saya setelah foto jalan itu ada suara langkah kuda, tapi nggak ngedenger suara tembakan. Ya itu disebut pos kuburan kuda, pos 4 itu. Terus apalagi gitu. Saya di pos 7, pos Batulingga, ketika udah nyampe, teman saya minta foto tapi nggak saya ladenin, terus saya fokusnya ke sebelah kiri. Dan di sebelah kiri itu ada sosok kakek-kakek pakai jubah, pakai udeng-udeng, lagi duduk sila lah, madepnya ke pohon. Ya itu kayak langsung disebutin kenapa itu disebut pos Batulingga. Langsung saya disuruh lanjutin lagi, coba lanjut lagi, pasti masih ada. Si kakek ini bilang, iya, setelah dari situ saya ngelihat sosok yang tadi itu di atasnya sedikit dari pos Batulingga ini, ibu ini kesurupan. Bangunlah si ibu itu, ada apaan nih rame. Langsung gue cerita sama dia berdua lah, rame-rame. Si ibu ini kesurupan pak. Kesurupan, saya tanya, sampai 3 kali 4 kali lebih saya tanya, ketika terakhir disebut, dia jawab, saya Nyai Lingga. Itu yang saya alami pak. Saya tanya ini siapa, dan ternyata ibu ini teman saya bilang, nyebut saya ini Nyai Lingga. Waduh, si Mbak itu bilang, emang awalnya gimana sih? Nggak mungkin kalau nggak berbuat dari awal perkataan ataupun perbuatan ataupun perilaku, nggak bakal sampai ada kejanggalan kayak gitu. Nggak ada sih Mbah, paling cuman perkataan gitu. Dari awal ketika nyampe pos Batulingga itu, si ibu ini bilang, saya langsung bilang, si ibu ini bilang, Bu masih ingat dia bilang apa? Dijawab dong sama ibu ini. Iya Bah, iya kek. Saya cuma ngomong, ayo deh foto. Gue penasaran nih sama pos Batulingga. Katanya pos ini terkenal mistisnya, emang ada apaan sih? Cuman itu doang kek. Diem tuh kakek itu. Akhirnya gue disuruh ceritain lagi. Udah dijelasin sama kakek itu, kenapa di situ disebut pos Batulingga. Karena setelah tempat betapanya para wali lah ibaratnya, dilanjutin sama Nyai Lingga itu yang berada di situ. Dan ditemenin sama sosok kayak macan kumbang legendanya. Kita kan iya ya, karena legenda kan, kita mendengar dan pasti ada yang benar atau ada yang enggak, ada salah juga kan. Jadi di situ legenda dan sejarahnya itu disebutnya Batulingga itu karena setelah para wali baru dilanjutin sama Nyai Lingga itu buat betapa di situ, sampai ditemenin sama seekor macan yang lucu katanya mah, kata si Abah ini. Sampai meninggal di situ. Langsung, oh gitu ya Bah ceritanya, kata saya. Terus apalagi yang dialamin? Ceritain aja nggak apa-apa. Saya sebut lagi, di pos 8 ini, pos Bapak Tere, ngelihat bapak-bapak, sosok bapak-bapak gede tinggi hitam sambil nyeret anak, sambil berdarah-darah anaknya sambil megang benda. Di situ ada sejarahnya, katanya orang luar, seorang bapak punya anak tiri, bukan asli orang pribumi daerah situ, tapi orang luar. Dibawalah ke atas karena perbuatan anaknya. Ini sejarah dan legendanya ya. Ya itu gimana sih, kayak bahasanya kayak ngelawan atau gimana. Anak tiri dibawalah, diseret dari bawah ke atas itu sampai berdarah-darah, dari situ dibunuh lah. Itu sejarahnya. Ya pokoknya legenda, cerita orang-orang dulu deh.
kolom komentar. Dan gue ingetin sekali lagi buat kalian yang ingin menjadi narasumber di Bunga Kantil, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Bunga Kantil. Dan gue juga ngucapin terima kasih yang udah subscribe di channel Bunga Kantil. Yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video dari kami. Oke, Mit, cukup sampai di sini ya video malam ini ya. Siap, Bang. Oke, gua Puji dan Hamid izin undur diri. Bye.